Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, sopir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin. Seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah pun mendekat. Saya akan pergi sama Sugi ke kediaman Kerasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang. Sri pun mengangguk, lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun, tidak ada yang memprotes ucapan Simbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Kerasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. Masih anak kecil, berani sekali cari masalah, kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya mengedak ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok bisa? Kata Sri. Ia tak kuasa menahan ketakutannya, hingga tubuhnya pun gemetar. Coba pikirkan, nak, kata Dela. Kenapa orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu sekali. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir tentang kepergian beliau, bukankah sesuatu yang aneh? Namun, untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh,
Della hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Kamu tidak akan mati, Nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Saya kasih sesuatu. Bila kamu ingin tahu sesuatu, ada apa di sini? Sri masih terdiam. Ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata, lalu buka isinya. Della berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya, perlahan berdiri. Melihat Della yang kembali tidur, tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Dan pagi itu, seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut yang masih tebal. Kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak. Dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba mengolah pikiran itu dan menolaknya. Della sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan. Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana, ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar, namun tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu,
membawa benda yang baru saja ia temukan. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga, karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini, tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Namun firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Dela, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. "Dela?" Pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. "Telinga yang terpotong," kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi, keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Dela di tengah hutan ini. Atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya tertunduk. Dini? Tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana, ia melihat telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sewu dinone cah iki kari ngitung areng." Yang artinya sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam, atau kiasan hitungan Jawa adalah waktu. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Apa? Cari anak itu? Malam gelap seperti ini, gila ya kamu." Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pernyataan itu,
Ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan? Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bilang, memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya, memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berucap, tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu. Sri mengambil salah satu petromak yang tergantung di pawon, lantas ikut keluar menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu petromak di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak dan berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemerasa kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling. Sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga saja firasatnya itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki langkah Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berada tepat di bawah pohon itu, melihat Della yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menghedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Della. Percuma saja, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Della seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum ngerti. Rambut yang dilepas temanmu, kamu pikir apa? Rambut Della, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus, mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipumu kan? Masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Ketika itu, Della tertawa. Ia tidak pernah mendengar suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Della. Langkah kakinya berat
memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal, Sri. Dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah. Sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet itu. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Della, dan apa yang disembunyikan orang itu. Apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka iki media kanggo nyantet Della. Dibulet rambutnya Della ket awal. Sopo sing wani buka rambut iki kudu siap konsekuensi nampa santete Della. Masalahe nek wong biasa sing buka mek nekakno nyawa dados, yang artinya boneka ini media untuk mencelakai Della. Diikat rambut Della sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensinya santet si Della. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka ini salah satu garis weton dengan Della. Ya, itu kita bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Della. Aku yakin bonekanya gak hanya satu, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodohnya aku gak ngerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya sendiri, yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya terdiam. Wajahnya sangat kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya, mobil Sugik datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi, si supir yang menggendong Della di punggungnya. Dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi. Tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama Mbah Tamin di sana. Sri dan Dini duduk di luar. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Kerasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun, Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun, siapakah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Kerasa. Sri dan Dini melangkah masuk.
Ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang, katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Dengan sedikit ragu, Sri akhirnya menjawab, "Saya mau mundur, Mbah." Mbah kerasa memandang Sri. Cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah kerasa tersenyum. "Boleh, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya." Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. "Sekarang bagaimana? Masih mau mundur?" tanya Mbah kerasa. Matanya mengintimidasi. "Boten, Mbah," kata Dini dan Sri bersamaan. Mereka akhirnya menolak kembali apa yang mereka ajukan barusan. Mbah kerasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang si Mbah katakan. Cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri. Namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Kerasa secara pribadi. Namun entah bagaimana, sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya, Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Kerasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Kerasa memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mbah Kerasa mengatakannya, "Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi." "Sok tahu," kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya. Boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? "Saya ceritakan semua. Dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas, kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela bisa selamat, atau nyawa kalian-kalian tidak akan selamat. Sama seperti Dela." Sri dan Dini masih diam mendengarkan. Santet 1000 hari. Itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut. Keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang
ada di boneka ini sekarang. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada berapa, saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Della. Ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya, keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Della. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Della. Karena Della tidak akan bisa meninggal bila sang Banarogo belum bertemu dengan Senggar Turi. Della belum bisa mati. Secara otomatis, santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Senggar Turi itu? Tanya Sri penasaran. Yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Della tidak diikat tali hitam itu. Jadi, tanya Sri kembali, tinggal menunggu waktu datangnya Banarogo buat mencari istrinya, Senggar Turi, yang ada di tubuh Della saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun, persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak, satu-satunya yang Sri tuakan. Meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan. Di bibir Della atau mungkin Senggar Turi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun, sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesaikan penjelasannya, Nak. Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti biar Sugi yang mengantarkan kamu ke tempat di mana Della berada. Mbah Kerasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugi belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Della disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar
sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang akan dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun, setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Siji tekan kene, sing bakal urip sampai iki mari Sri. Sepurane aku bakal ngelakoni opo ae ben iso tetep urip. Satu kata dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga Cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat. Hanya satu Sri. Untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Hal itu pun membuat Sri gemetaran. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Kerasa, Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk, tidak ada interaksi di antara mereka. Seakan memilih untuk diam bersama, dan hal itu membuat canggung situasi. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Dan ketika ada mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek atau bambu anyam di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satupun manusia di sini. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana saja. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati yang menjadi corak bahan utama, sekana memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumnya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. Mbak Sri ya, kata Dela. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya.
Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini. Sri hanya menyambut tangan Della. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya, yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Della beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Della seperti ini? Sangat berbeda dengan Della yang selama ini Sri lihat. Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki dua kepala. Sri, kamarmu ada di belakang. Sini aku antar, kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak, dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil, dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana, Mbah Tamin mengatakannya, kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini, tegas Mbah Tamin. Lalu ia pergi meninggalkan Sri. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sri pun terjatuh dalam lamunan. Sebelum lamunannya akhirnya buyar ketika ia melihat Della baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. Mbak Sri, Mbak, ini Della, Mbak. Mendengar suara itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. Mbaknya sudah tidur. Ini aku Della, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak. Sri masih terdiam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia.
kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun, ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi. Diobrak-abrik sepi sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri mulai menggila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon. Pikirkan itu. Pikirkan. Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya. Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Sri, Della juga datangin kamu semalam. Tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba, Della kumat, kata Simbah. Simbah yang kasih tahu kamu, Din. Sri pun bertanya. Iya, emangnya kamu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Della lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini. Besok Kamis Legi saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat yang dibuat untuk menyantet Della. Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap-usap kemenyan. Lalu ia menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini. Simbah mau keluar dulu. Mbah Tamin pergi, sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat berkali-kali.
Ia tampak seperti orang yang merancau, mengatakan sesuatu seperti gelap. Namun, Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Nafasnya terengah-engah, yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat. Saya dikejar. Saya benar-benar dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas. Panas sekali. Sri mulai khawatir. Namun ia bingung. Harus apa? Tidak berapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot. Seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. Dela. Saat Sri melihatnya, bagaimana bisa? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh, Sri. Tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan? Tolong apa? Kata Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. Bakar payung orang meninggal itu untuk saya. Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. Sugi, ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi? Dan kenapa ia tidak diajak pergi? Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum, berdiri di depan kamar, seakan sudah menunggunya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan
sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung penduso, ucap Sri. Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya. Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Della tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Della menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang. Sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Della tiba-tiba berbisik kepada Sri. Kok ragu, Sri? Della melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. Sudah sadar ya siapa saya? Sri beringsut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Senggar Turih dan Benda Rogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung jatuh. Sri merangkak. Lantas ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Della tidak akan tahu di mana ia berada. Sebelum Sri? Della menarik rambut Sri, mencengkramnya. Sri melawan sebisanya. Namun ia tidak bisa menghadapi Della yang bala kekuatannya entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya, membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Tino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam, manakala ada seseorang yang mendekat. Langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbah Krasa melihat Sri, tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Della seakan dia adalah binatang peliharaannya.
Rupanya kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbah Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Dela hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal. Setiap tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal yang sangat mengerikan itu. Sri, tolong bantu saya. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Dela kan, Mbah? Tapi hari lahir dari orang yang nyantet cucu Simbah. Apa saya salah, Mbah? Sri pun bertanya dengan nada kesal. Mbah Krasa mengangguk. Ia mengakuinya. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian, sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Dela di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam, Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi Mbah Tamin dan Dini semalam mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti yang Sri lihat. Mengingatkannya pada Erna. Nanti malam kita akhiri di sini. Dela mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Terima kasih ya, Kak. Saya gak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit. Lalu hening. Hening sekali. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis. Darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa.
Suara Dini, lalu suara Dela. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi, hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu, Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, rupanya itu hanya awalan saja. Sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit. Hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menyijikkan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek atau peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela. Kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo. Sri terbangun. Dengan kaki lumpuh, ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya, Dela berdiri. Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas.
Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Kerasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya, Mbah Kerasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, yang sebenarnya jahat di sini, dia apa Anda, Mbah? Ucapan itu membuat Mbah Kerasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Kerasa lantas duduk kembali. Ia menatap wajah Sri dan mereka saling menantang satu sama lain. Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan? Sri yang mendengarnya merasa begitu tegang. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi, Mbah? Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi, Mbah? Dan untuk membalas perbuatan Anda, ia sampai rela menggadaikan nyawanya, biar keluarga Anda menerima balasan. Mbah Kerasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Lalu, kata Mbah Kerasa menunggu kejutan lain. Senggar Turih dan Banarogoh adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogoh, menggunakannya agar Senggar Turih bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Mbah Kerasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah? Gimana, Nduk?" Sri hanya terdiam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin. Sedari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti, Nduk? Semua manusia itu sama. Tidak tertebak berkata ia jahat atau tidak. Tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbah Kerasa. Ia menunggu jawaban. Enggak, Mbah, saya mau pamit pulang aja. Mbah Kerasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas, ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun, Sri menolak. Ia menatap Mbah Kerasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak meminta keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini.
Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun, tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya kepada Sri yang saat ini sedang kebingungan. "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi, apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Aku ngerti." Sugi pun akhirnya menjelaskan kepada Sri. "Dulu, aku bekerja di keluarga Kuncoro. Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya. Bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro. Sebenarnya, aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Dan aku yang berkhianat pada keluarga itu. Aku takut, Sri. Sampai hari ini, kalau aku mengingat itu lagi, aku seperti ingin menangis. Mbah Tamin yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Saya tidak habis pikir. Sekarang, kepingan puzzle itu selesai sudah." Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih, ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa. Namun, ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantung kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Selesai. Akhirnya cerita Sewudino ini berakhir. Menurut Simple Man, cerita ini berasal dari 3 narasumber, yang salah satunya adalah Sri, dan 2 narasumber lain adalah beberapa orang yang mengaku tahu cara kerja ilmu hitam tersebut. Bahkan nama angon atau peliharaan itu juga disamarkan olehnya, karena konon sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari angon ini. Simple Man juga menambahkan, kalau ucapan terakhir dari Mbah Sri adalah kabeh wong gede paling ya podo duwe cekelan, gak usah kaget. Yang artinya semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan, jadi tidak usah kaget. Kalau tidak, ya mudah saja buat cara matiin dia. Gimana menurut kalian? Menurut saya cerita ini benar-benar luar biasa. Bahkan menurut Simple Man, ini adalah cerita tergila yang awalnya didengarnya dari tukang pijit. Sampai setelah mendengarnya langsung, dia langsung merasa bahwa cerita ini akan bagus bila diangkat. Dan kabarnya juga cerita ini sudah dibuat film dan akan segera tayang di bioskop tanggal 20 April bulan ini. Gimana? Apa kalian udah siap? Coba kalian komen ya.